مرحبا أهل النوادي. وعدنا درجات صوم القف عن المفطرات, tingkatan-tingkatan berpuasa. Yang paling rendah puasa menjaga diri jangan sampai batal puasanya. Tidak makan, tidak minum. Kalau makan, minum membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa yang diterangkan oleh para fuqaha. Kalau konsentrasi kita berpuasa hanya terfokus kepada hal itu saja, maka itu disebut puasa dengan derajat yang paling rendah. Paling rendah. Kemudian ada puasa yang derajatnya pertengahan. Wa awsatuha ayyadumma ilaihi kaffal jawarihi anil muharramat. Puasa yang level yang sedang, pertengahan, yaitu dia menjaga diri jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana yang di awal tadi. Plus ada tambahan, ketika dia berpuasa dia juga menjaga dirinya jangan sampai melakukan dosa. Nah, ini puasa yang sudah level pertengahan. Karena banyak juga orang berpuasa tapi masih menggosip. Banyak orang berpuasa tapi masih berdusta, berbohong. Banyak juga yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu. Banyak juga yang berpuasa, puasanya sah secara fikih, tapi perbuatan dosa tetap dilakukan, maka derajatnya ini masih puasa yang standarnya paling rendah. Kalau sudah sampai level pertengahan, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum atau menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi di hari dia berpuasa dia juga menjaga dirinya tidak sampai melakukan dosa. Ini sudah level yang sedang, ya. Karena Nabi katakan khamsun yuftirna shaima, ada 5 hal yang mengurangi pahala orang berpuasa. Al-kadhib, dusta. Wal ghibah, menggunjing. Wan namimah, mengadu domba, memprovokasi. Wal yamin al-kadhib, wal yamin al-kadhibah, sumpah palsu. Wan nazar bisyahwat, memandang hal-hal yang diharamkan dengan syahwat. Para fuqaha mengisbat hadis ini, artinya di sini 5 perkara yuftirna yang membatalkan puasa orang yang berpuasa, maknanya 5 perkara yang mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu tafsiran dari fuqaha. Jadi tidak membatalkan. Ada orang puasa kemudian berbohong, batal gak puasanya? Tidak batal. Tapi pahalanya berkurang. Karena berdusta tidak masuk di dalam kajian para ahli fikih sebagai hal-hal yang membatalkan puasa. Sedang berpuasa melihat yang haram, melihat yang dilarang oleh Allah, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala. Kecuali dengan sengaja melihat kemudian menyentuh kemaluannya, keluar air mani, batalnya karena keluar air mani. Tapi memandang yang haramnya itu tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Akan tetapi tafsiran para asfiya sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Kashful Gummah mengatakan, kalau para sufi menafsirkan hadis tersebut bahwa orang yang berpuasa kemudian berdusta, puasanya batal. Orang yang berpuasa kemudian melihat yang haram, puasanya batal. Orang yang sedang berpuasa kemudian melakukan maksiat, puasanya batal. Itu tafsiran dari para sufi. Jadi berbeda antara fuqaha dan asfiya. Derajat yang paling tertinggi daripada puasa, wa'alaha, ya, wa'alaha yang paling tertinggi, an yadumma ilaihima kaffal qalbi amma siwallah alladhi abda' al-makhluqat,
Yang paling tertinggi dua hal tadi diamalkan. Menjaga diri jangan sampai melakukan hal yang membatalkan puasa. Bicaranya syariat. Yang kedua udah bicaranya masalah tariqah kalau bahasa Arab, yaitu bukan hanya menjaga dari hal yang membatalkan puasa, tapi menjaga diri jangan sampai melakukan dosa. Itu bicaranya at-tariqah. Yang ketiga, yang paling tertinggi, dua hal tadi diamalkan ketika berpuasa, plus hati gak boleh lalai dari mengingat Allah ketika sedang berpuasa. Itu sudah hakikat. Dan ini puasa yang tertinggi. Jadi bukan hanya menjaga dua hal tadi, tapi hati ini gak boleh putus kontak dengan Allah selama berpuasa. Kalau putus kontak bagi mereka batal. Ini golongan khususul khusus menurut Imam Ghazali. Ini puasanya para nabi begini. Para nabi gak boleh putus kontak dengan Allah walaupun sedetik pun. Makanya tidur mereka pun lagi zikir. Kalau tidur saja zikir, bagaimana sadar? Bukankah Nabi pernah bangun tidur langsung sholat tanpa berwudu? Ini riwayat terkenal. Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasul, kau bangun tidur langsung sholat, karena pemahamannya orang kalau tidur batal wudu. Tapi Nabi enggak, tidur pulas, tahu-tahu bangun langsung sholat tanpa berwudu. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, inna ainai tanaman walakin qalbi la yanam. Wahai Aisyah, dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tertidur, selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Kata Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitabnya beliau Muntahasul, Syekh Yusuf Al-Lahji mengatakan bahwa maknanya bahwa Nabi itu ketika tidur sadar, hatinya, akalnya, jiwanya, ruh itu sadar, dan posisi tidur Nabi itu sedang zikir kepada Allah, tidak terputus koneksi dengan Allah walaupun sedetik pun, sekalipun dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan terjaga. Makanya ini luar biasa nih, manusia yang hidupnya seumur hidup zikir, gak pernah terputus, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan salah paham ketika Nabi mengatakan, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi hadzal yaum 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Nabi pernah mengatakan, saya ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Jangan dipahami bahwa ini maknanya Nabi sedang istighfar atau bertobat. Karena biasanya kalau istighfar dan bertobat itu sebelumnya ada kesalahan. Sehingga ulama seperti Ibnu Mubarrid dan ulama-ulama lughah mengatakan makna atubu di sini makna lughah, bukan istilah. Artinya Nabi itu secara khusus selalu kembali mengingat Allah, selalu menjalin satu peningkatan koneksi hubungan dengan Allah. Satu hari itu 70 kali sampai 100 kali. Peningkatan apa? Hubungan dengan Allah, bukan bertobat kepada Allah. Karena Nabi gak punya yang namanya dosa. Tobat dan istighfar itu dikhususkan kepada orang yang sebelumnya melakukan dosa. Maka segera bertobat, segera meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi makna di situ adalah kata astaghfiru itu sedang meningkatkan diri menuju kepada Allah, dan kata atub, aku bertobat, itu aku sedang kembali kepada Allah. Kembali dalam makna sedang naik level lagi setiap waktunya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW levelnya kepada Allah setiap waktu meningkat sampai puncaknya. Jadi orang yang paling mengenal Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Nah itu makna. Jangan diartikan Nabi meminta ampun atau Nabi beristighfar. Gak punya dosa. 70 kali, 100 kali setiap hari.
peningkatan koneksi dengan Allah sebanyak 70 kali sampai 100 kali. Itu menunjukkan setiap saat pakai fi'il mudhari istimrari, atubu wa astaghfiru. Itu dalam ilmu nahwu namanya fi'il mudhari istimrari, kata kerja yang senantiasa berjalan terus tanpa terputus-putus, menunjukkan bahwa Nabi sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah, dan Allah pun sedetik pun tidak pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Hubungan itu yang luar biasa. Nah, ini puasa-puasa semacam ini, tingkatan-tingkatan puasa, yang paling rendah, pertengahan, dan juga yang paling tertinggi, ini juga masuk ke ranah solat.